Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kali ini kita coba belajar cara ngeceknya ya. Berarti nanti sebelum Anda maju ke saya atau ke Mas Hatta gitu ya, pastikan dulu ya. Pastikan dulu Anda kalau besok misalkan, ya latihannya ya sekarang sih. Kalau besok ketika UKK milih paket 1, maka pastikan settingan-settingan yang ada di soal gitu ya, yang ada di router Anda, di switch Anda maupun di access point Anda itu sudah sesuai dengan soalnya gitu ya. Nanti soalnya minta IP berapa, stats berapa, itu Anda sesuaikan gitu ya. Contoh ya. Berarti yang pertama kita buka soalnya dulu lah misalkan. Tadi soalnya sudah tak kirim ke Mbak Naila tadi ya. Saya buka soalnya dulu ya. Oke ya, ini saya tampilkan topologinya dulu lah ya. Ini sudah mulai nge-record ya. Oke. Untuk sementara, berhubung kita belum bahas tentang instalasi fastcon di fiber optik di kabel PetScore gitu ya. Ini kita abaikan dulu. Yang media converter ini, yang dua makhluk ini HDPA, HDPB itu kita abaikan dulu, kita skip. Berarti kabel internetnya nanti langsung menuju ke Ether 1 ya. Soalnya tadi itu banyak yang belum selesai, mereka masih bingung gitu ya. Masih bingung ini najab mana, itu masih bingung gitu ya. Oke, Anda kalau mau nyeting, mau ngerjakan soal 1, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 gitu ya. Saran saya sama seperti yang minggu kemarin, cuma ini saya ulang-ulang gitu ya supaya Anda membekas gitu lah ya. Jadi yang pertama, nyetingnya satu persatu dulu gitu ya. Routernya dulu boleh, switchnya dulu boleh, urutannya terserah sih. Kalau saya sih saya sarankan sih urutannya ya sesuai dengan urutan soal gitu ya. Di soal kan router dulu, habis router switch ya, habis switch terus akses point gitu. Ini saya deketin aja suaranya supaya jelas gitu ya. Kalau Anda nggak urut soalnya juga nggak apa-apa. Ya, cuma saran saya kalau bisa urut ya, router dulu selesaikan. Di router itu apa aja yang disetting? Basic configuration, bandwidth, terus VLAN dan seterusnya lah ya, bandwidth gitu ya. Kalau udah selesai semua hotspot, kalau udah selesai semua baru pindah ke yang lain, ke switch. Switch disetting sesuai dengan petunjuk yang ada di soal, instruksi yang ada di soal. Kalau udah selesai baru pindah ke yang satunya lagi, ke access point yang access pointnya ada antenanya dulu ya, TLWR 840N itu ya, TP-Link itu ya. Kalau udah selesai semua baru dirangkai, ya, disambung-sambungkan itu mas gitu ya. Makanya di info yang kemarin itu kan kabelnya kalau bisa bawa minimal 3 lah ya. Barangkali nanti butuh atau satunya nggak bisa kan ada backupnya, ada cadangannya gitu. Kalau nggak bawa kabel ya buat sendiri nanti ya. Tinggal beli konektor sama kabelnya nanti dikerimping di sini, bawa pulang dikasih identitas gitu aja. Kalau yang kabel yang kemarin gratis, kalau kabel yang kedua ketiga ya bayar gitu ya. Oke lanjut. Internetnya nancep ke Ether 1 mas. Terus Anda nyetingnya gitu ya. Anda nyetingnya dari komputer Anda tancapin ke Ether 3-nya router Anda. Mungkin mohon maaf, mungkin kalau Anda lihat di video yang pertama itu ditancapin ke Ether 2 kan ya. Sekarang Anda rubah itu ya. Anda kalau mau nyeting router Anda tancapin ke Ether 3 gitu ya. Berarti kabel yang dari komputer Anda itu loh Mas. Kabel yang dari komputer Anda yang kemarin Anda krimping itu loh. Itu Anda tancap itu Anda tancapin ke Ether 3-nya router Anda. Nah, terus ada setting sesuai dengan instruksi yang ada di soalnya, soal UKK pakai 1. Ini soalnya tahun kemarin sih, cuman nanti perbedaannya nggak begitu jauh insya Allah lah ya. Gitu. Anda setting sampai selesai. Kalau sudah selesai, kabel yang di Ether 3 router Anda itu Anda pindah ke Ether 1 switch Anda. Ya, saya ulangi ya. Habis routernya selesai di setting, kabel yang di Ether 3-nya Anda lepas sampai tancepin ke Ether 1 switch Anda. Tancepin plug. Pastikan kalau Anda nancepin kabel, pastikan nyala LED-nya. Ya, caranya ditancapin, pastikan on, aktif, enable itu ya. Indikatornya ya lampu, LED-nya itu mas, nyala. Sampai nggak usah mempermasalahkan warnanya oranye, merah, hijau, nggak usah, yang penting nyala lah gitu ya. Kalau udah nyala, ya ada setting alat itu tadi. Yang switch kan, tadi kan switch ya. Oke. Kalau switch udah selesai, dilepas. Anda pindah nyeting yang WiFi router, yang TP-Link TLWR 840N itu, yang putih besar, yang ada antenanya itu ya. Yang putih besar itu ya, bukan yang bawahnya. Yang putih besar itu. Nah, kalau udah selesai, di setting juga udah selesai, baru dirangkai, disambung. Berarti Ether 2 ketemu Ether 1 switch, yang ini ya. Ether 2 ini nanti, yang di switch mas, itu Anda sambungkan ke warna oranye, yang di access point-nya itu. Ya. Kalau sudah selesai ini,
Sekarang yang ini 5678 itu kan VLAN 20. Yang 2 sampai 4 kan VLAN 10. Berarti nanti kalau Anda nyoba hotspotnya, wajib ada login page-nya. Muncul halaman login, Mas. Anda masukkan nama Anda, passwordnya 123. Di soal seperti itu soalnya, ya. Terus login page-nya itu Anda ganti, template-nya itu Anda ganti. Ya, terserah Anda cari di internet, minta saya boleh. Yang kemarin juga pakai yang kemarin juga nggak apa-apa. Terus pastikan IP yang didapatkan ketika login hotspot itu 172.16, titik nomor absen Anda, titik sekian. Gitu ya. Wajib itu. Kalau Anda dapat IP konek internet tapi IP-nya nggak sesuai dengan VLAN Anda, ya mohon maaf, berarti salah. Gitu ya. Kalau benar ya 172 sekian-sekian. Berikutnya, PC Anda itu Anda tancapin ke Ether 5. Sementara ini wallplate-nya kita abaikan dulu. Soalnya kita kan nggak pakai wallplate dulu ya yang hari ini ya. Oke, berarti komputer Anda tancapin ke port yang VLAN 20, yang anggotanya VLAN 20. Terserah Anda, misalkan 5, 6, 7, 8, boleh terserah, salah satu lah. Tetap pastikan kabelnya ditancapin tadi, LED-nya nyala. LED-nya yang ada di switch-nya itu loh, ya nyala. Atau yang ada di routernya nyala gitu ya. Terus dapat IP, berarti komputer Anda itu wajib dapat IP, nggak boleh identifying, nggak boleh. Identifying sebentar, terus connect gitu, itu yang ideal gitu. Yang kedua, dapat IP ya, IP-nya harus 192, network-nya loh ya, 192, 168, titik nomor absen, titik sekian gitu. Kalau yang hotspot 172.16, IP private kelas B, kalau yang PC 192, 168, titik nomor absen, titik sekian gitu. Gitu ya, beres ya. Konfigurasinya konfigurasi instalasinya seperti inilah ya, mana nancep mana itu ya, kabel ini nancep kabel ini gitu. Yang kuning-kuning ini besok ketika ujian nanti disiapkan kok sama teknisinya, sama toolman-nya gitu. Kalau sekarang bawa sendiri, yang kering pink sendiri, besok kalau ujian disiapkan gitu ya. Yang kuning-kuning ya, yang biru-biru sama hijau, biru sama hijau itu nanti buat sendiri, maksudnya instalasi sendiri lah gitulah ya. Beres ya. Sekarang saya masuk ke Winbox langsung ya. Berarti yang pertama nanti yang saya cek itu saya lihat di interface-nya. Ini router saya, ini contoh router saya ya. Anda kalau ingin tahu kabel mana nyambung mana dari router saya ini, ya silakan dilihat nanti. Maju dilihat di sini nggak apa-apa. Ether 1, 2 wajib dikasih komen ya, nggak hanya Ether 1, 2, mohon maaf. Semua interface yang Anda setting selama itu statis, itu Anda kasih komen, kasih keterangan. Ether 1 ke internet, Ether 2 ke switch. Terus ini tadi banyak yang salah juga itu ya. VLAN 10, VLAN 20 itu masuk keluarnya melalui Ether 2. Tadi itu masih ditemukan yang VLAN 10 ke Ether 1 atau yang VLAN 20 ke Ether 1 gitu. Yang benar itu VLAN 10 sama VLAN 20 itu menjadi subnya, menjadi anggotanya Ether 2. Maksudnya anggota itu VLAN ini keluar masuknya, transmisi datanya itu loh. Itu melalui Ether 2. Beres ya ini ya. Berikutnya. Nanti yang saya cek lagi di jamnya, date and time-nya, atas ini loh ya. Cara memunculkannya ya tinggal diklik kanan add time atau klik kanan edit gitu lah ya. Seperti itu. Yang atas ini. Kalau mau Anda hapus bisa klik kanan remove bisa. Mau ditampilkan lagi bisa klik kanan add date bisa ya. Itu harus sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau tahunnya masih 1970 kayak yang awal dulu, ya masih salah lah ya. Terus berikutnya yang saya cek adalah ini IP addresses ya, IP-nya ya, alamatnya ya. Ini yang saya cek. Pastikan ini itu kondisinya sesuai dengan soal. Di soal itu Ether satunya ini ya. Kalau Anda kan wajib 10 titik nomor rak. Nomor raknya sampean itu ya. Gitu. Terus VLAN-nya VLAN 10 ya 1716 gitu kan. VLAN 20 1998. 80 itu yang Anda ganti sesuai dengan absen Anda. Dari sini ada pertanyaan? Berarti nggak ada ya setting Ether 2, VLAN 1, itu nggak ada. Soalnya masih ditemukan tadi ada siswa yang melihat di video part 2. Kalau video part 1, part 2 itu masih ada VLAN 1, Ether 2 masih ada. Kalau Anda lihat di video part 3, itu sudah nggak ada. Gitu. Beres ya. Berarti yang benar seperti inilah. Jadi di sini nggak ada Ether 2, nggak ada VLAN 1. Ya. Cuman ada Ether 1,
VLAN 10 sama VLAN 20. VLAN 10 sama VLAN 20. Oke ya. Berikutnya IP DHCP client ini tadi ya. Ini harus dapat IP, nggak boleh merah, nggak boleh disable, harus aktif. IP-nya harus 10 titik nomor rak gitu ya. Terus berikutnya IP DHCP server. Di sini cuman ada 2. Kalau ada lebih dari 2 atau kurang dari 2 berarti salah. Ya, harus 2. Satu punyanya WRL VLAN 10, satu punyanya WRD VLAN 20. Relaynya pastikan kosong. Terus pool yang dipakai itu kan pool 0 sama pool 1. Maka pastikan di IP pool itu harus sama. Yang ada cuman loh ya. Cuman pool 0 dan pool 1. Ya, lihat pool 0 dan pool 1 ini bisa dibesarin, bisa dikecilin kok. Nah, gini. Ya. Kalau ada yang nggak kanggo, sehingga digunakan, hapusen. Toh yang digunakan hanya pool 0 sama pool 1. Beres ini ya. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Beres ya. Ini cara ngeceknya saya nanti. Networknya ya seperti ini. Wong cuma 2 tadi kan. Yang satu ini VLAN 10, ini networknya ya. Yang ini VLAN 20. Terus lisis, ini isinya harus ada 2. Kalau masih 1, berarti masih salah. Ini misalkan ini 1. Kenapa ini 1? Soalnya saya nggak connect ke ini, ke access point-nya ini. Kalau mau saya connectin bisa, berarti saya harus nyalain access point ini. Ini kan masih mati nih. Access point-nya ini loh ya, masih mati. Saya coba saya nyalakan ya, sebentar. Ya, ini masih belum aktif ya. Ini baru saya nyalakan soalnya. Ini saya tutup dulu ya. Terus kita lihat di IP DNS. DNS-nya yang allow remote request di checklist, dicentang ya. Apply oke, atau langsung oke juga nggak apa-apa. IP hotspot. Hotspotnya pastikan aktif. Ya, lihat di sini. Hotspot 1, interface-nya nanti hotspotnya keluarnya kemana. Bukan dari WLAN 1. Tadi di gelombang pertama masih ada ditemukan siswa yang disetting WLAN 1. Alasan dia lihat di tutorial yang part 2 kalau nggak salah. Gitu. Lihat di tutorial yang part 3. Sudah menggunakan RT, RW, WRL. Sesuai dengan soal. Soalnya pakai WRL soalnya. Kalau Anda lihat di soal yang sorry ya. Yang ini loh. Sorry. Hotspot ini interface-nya Anda lihat di poin B nih, Mas. RT, RW, WRL atau VLAN 10, bukan WLAN. Ya, gitu. Ya, seperti ini. Terus server profilnya di sini hotspot min ya, kayak di soalnya kan gitu. Hotspot min nama siswa kan gitu ya. DNS-nya yang muncul di halaman login nanti atasnya itu loh Mas, alamatnya itu loh Mas. Domainnya itu Mas ya. Itu hotspot titik nama Anda. Ya kalau kembar sama-sama bagus, sama-sama Bayunya ya dikasih inisial yang lain lah, Bayu P atau Bayu apa gitu ya. Terus HTML directory-nya, login page-nya, template-nya itu loh, template-nya. Anda ganti, jangan pakai yang default. Gitu lah. Anda ganti ya. Kalau yang default itu kan yang ini ya. Yang hotspot ini yang default ya, yang warnanya abu-abu itu ya. Gradient abu-abu lah. Anda ganti yang lain gitu. Sama dengan teman nggak apa-apa. Nanti kalau saya tak ganti yang ini, login hood gitu ya. Apply, oke. Loginnya jangan lupa, nanti kita lihat di sini harus hilang. Checklistnya itu loh, harus hilang. Klik apply, oke. Terus kita lihat di usernya nama Anda, passwordnya 123 ya. User profilnya seperti ini. Share usernya 5, sesuai dengan permintaan soal. Ya, kalau sudah sekarang kita cek di ini. Q ya. Kalau sistem SNTP-nya kan udah beres ya. Tadi itu ada siswa teman sampean nunggu kene gitu. 1 2 3 4. Nunggu kene. Jenenge sapa ya aku lali. Ya, dia itu merah, dituduh aku, Pak, ini lho Pak merah. Gitu tak bilang, Mas, kalau merah itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, IP ini keliru mungkin. Yang kedua, IP ini benar tapi sampean kakean spasi ini. Soalnya kalau spasi kan nggak kelihatan kalau nggak diklik. Ini kalau misalkan mohon maaf Anda ngopinya tadi kebanyakan. Ini kan cara yang kedua kan Anda masuk new terminal, Anda ping spasi 0.id.pool.ntp.org kan gitu ya. Kalau ada siswa yang IP-nya tadi di copy terus kakean, maka di sini ada spasinya. Ini kan nggak ada spasinya ya. Ini kalau saya kasih spasi,
Nah, terus saya pindah ke kolom yang lain. Ini kan spasinya cuma satu loh. Kalau teman-teman tadi ada 2 spasinya. Pindah ke sini. Nah, maka ini merah. Spasi ngefek. Ya. Teman-teman bilang, nggak kelihatan ya Pak. Iya memang. Ya macam-macam trouble itu ya. Ini diklik, loh ono spasi ini. Pundi Pak? Ya itu spasi Pak. Hapus spasi ini, gelas. Warna biru, sehat walafiat meneh kan gitu ya. Ya itu contoh-contoh trouble yang dihadapi teman-teman tadi lah ya. Macam-macam sih. Gitu. Ada juga yang tadi, Pak ini lupa saya nyeting TP-Link, tak refresh, itu nggak muncul Pak. IP-nya itu loh, TP-Link itu. Saya mesti tanya gini, dulu, Mas, sampai instalasinya pun bener lah, sudah bener lah, perasaan pun bener Pak, gitu ya. Jadi coba kabel komputer sampai yang sekarang nancep ke mana? Nancep ke switch Pak. Nancep ke access point Pak. Ya nggak bisa Pak. Kalau Anda mau nyeting switch, tapi kabel komputer Anda tancepin ke makhluk lain, ke AP misalnya, ya switchnya nggak tampil Pak. Soalnya kan terpisah. Jadi kabel sampainya nancep ke access point, switchnya nggak ada kabelnya blas. Ya sampai klik sampai subuh nggak iso lah. Berarti pastikan instalasinya benar dulu. Gitu. Tadi itu yang paling banyak ya salah nancepinnya gitu lah. Instalasinya tuh salah. Masih bingung tuh ya. Iki ngecep dulu ndi, iki nyambung dulu ndi sih bingung. Ini klik OK ya, beres. Terus bandwidth-nya di sini WRD, kalau WRD-nya ini bisa diganti-ganti ya. Terus hotspot-nya ini nggak bisa diganti-ganti. 2 MB, 2 MB, upload download-nya sama. Ini contoh kalau benar. Beres ya. Terus berikutnya saya coba yang WiFi ya sekarang. Berarti saya konekkan dulu HP saya. Berarti paketannya dimatikan, gitu ya. Supaya Anda tahu juga, supaya kelihatan tuh ya maksudnya. Ini saya pakai kabel aja, saya tancepin ke laptop. Saya mirroring ya, saya mirroring not. Ini saya masuk ke D, smartphone, screen mirroring. Nah inilah, ini saya coba. Nah, ini saya izinkan, nanti muncul di sini kalau berhasil loh ya. Ini muncul kan ya. Nah, ini tampilannya. Tadi itu ada teman sampai juga namanya siapa duduk sini. Wahyu gitu loh, Wahyu siapa di sini. Dia maju ke saya lihat bawa video tutorial. Pak, ini kok di laptop jenengan kok ada wifi-nya ya gitu ya. Ya iya kan laptop no wifi ini, Pak. Nek PC sampean di komputer saya kok nggak ada ya. Yo kedien, Pak, berartiku. Nggak ada, Mas, apalagi gitu. Tapi di komputer sampean ada ini, Pak Jarin. Iya, saya kan pakai laptop. Di laptop ada wifi-nya di laptop. Saya belum tahu ya, ada nggak laptop yang nggak ada wifi-nya? Nggak ada, namanya laptop ada wifi-nya. Kecuali kalau rusak loh ya, atau ada disable, atau belum ada install drivernya. Kalau di PC sak mini akeh iki, 4 komputer iki, gak ono wifi ini komputer sampean itu. Berarti nyobain pakai HP, pakai smartphone Anda. Ini tinggal saya matikan dulu paketannya. Ini kan saya pakai paketan itu Mas ya. Saya matikan dulu paketannya. Saya coba wifi-nya sini. Nah, nanti ketika Anda maju ke Mas Hatta atau ke saya akan si Mas ojo login dhisik sampean. Biasanya siswa kayak tadi. Tadi sudah sih Pak, saya sudah login tadi Pak. Ya wis hapusen. Ngapusnya bingung Yuan. Tadi muncul Pak, teman muncul Pak. Demi Allah muncul. Iya, saya ingin tampil lagi. Nah, ini Pak muncul tampil lah Pak. Tadi tampil loh Pak itu. Nah, ini saya pilih ya ke namanya apa ini ya dulu ya. Hotspot Ulumuddin kalau nggak salah ini. Hotspot Ulumuddin saya klik. Nanti di sini muncul ini loh Mas. Muncul login gitu Pak. Ada peringatan login harus. Ada notif lah ya. Itu. Kalau nggak muncul berarti belum saya aktifkan, bisa juga ya. Ini connect ke hotspot Ulumuddin. Kalau nggak muncul biasanya salah nancepin atau kabelnya nggak nyambung. Nah itu kan terhubung ya. Terhubung itu Mas. Pasti kan terhubung dulu. Kita lihat di sini muncul login itu kan ya. Kita klik muncul penampakan seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah harus seperti ini? Ya enggak sih, terserah sampean. Ini contoh. Dan kalau sudah ditutup, kita login pakai member, bukan voucher. Saya belum ngajari Anda yang voucher soalnya ya. Member diklik, loginnya sesuai dengan soal. Soalnya kan nama Anda ya. Ini contoh kemarin namanya Ihya. Ihya itu IKH atau apa ya? Dilihat dulu lah. Saya lihat dulu ya, nyontek IP, hotspot, user.
IKH ya wis. IKH Ihya inilah. Ono spasi ini gak oleh. Ihya gak muncul ya. Ini kan ada spasinya di belakang ini gak boleh. Saya hapus spasinya. Terus passwordnya 123 sesuai dengan soal. Kalau belum login di sini masih kosong. Ini loh aktif ini Mas. Ini masih kosong. Kalau belum login. Ini kan belum login nih, saya kecilin ya. Geser ya. Ini kan belum login nih. Sekarang saya login. Nah, ini loh login nih loh Mas. Nanti jadi muncul kalau benar. Klik, nanti muncul. Ya kan berubah lamanya tuh muncul nih. Itu. Ya seperti itu. Terus IP-nya di HP saya itu harus 172. Ini kan HP-nya 172 kan. 1216 nomor absen saya 80 nih contoh. Benar. Terus saya cek di HP saya juga sama. Contoh kita besarin ya. Saya ngeceknya ya macam-macam, pakai pengaturan setelan bisa ya, atau pakai ping tool bisa. Ini saya pakai ping tool. Nah, itu IP saya 172 itu gambar HP itu loh. 172.16.80.25. Gateway-nya itu internetnya pakai Telkom gitu lah ya. Itu IP publiknya Telkom gitu lah ya. Itu. Beres ya. Dalam? Nggak pakai aplikasi gini. Berarti saya masuk ini tiap HP beda-beda ya. Ini kan Vivo ya, HP murah ini ya, Vivo. Nah, HP saya nggak iPhone ya monggo lah ya. Seperti kena lah ya. Saya masuk ke setelan Mas. Atau gini lah. Saya masuk ke WiFi. Ini WiFi-nya ya. Ini kan ada roda gigi ya. Gambar roda gigi loh ya. Ini HP jadul ya. Berarti gini lah ya. HP elek apa dipamer dong. Kata pamer men takut ya tak jawab dia. Ini diklik gambar roda gigi loh Mas. Sepurane ya HP elek. Ya bisa main jos-jos lah. Diklik nanti muncul penampakan keling ini. Hotspot Ulumuddin. Ya. Kalau ada yang tanya gini, mohon maaf. Pak, di HP saya kok nggak muncul ya hotspot Ulumuddin? Ya mungkin tak pateni mungkin ya. Atau mungkin sinyalnya nggak nyampe. Tadi ada teman sampai yang belakang ke sini tidak, kok nggak ada Pak ya di depan ya? Ya mungkin nggak nyampe mungkin. Atau mungkin belum disetting. Gitu. Kita cari di scroll ke bawah ini. Alamat IP itu 172.16.80.25. Kan benar, Pak. Sesuai lah, maksudnya dengan VLAN-nya itu sesuai. Kalau di sini misalkan Anda dapat IP 192.168, ya salah Pak. Saya nggak usah ngotot. Tapi kok lagi internet Pak? Loh, salah kok lagi internet. IP ini salah. Gitu. Kalau nggak pengen bukti ya buka internet Pak. Misalkan apa lo gini ya, sembarang lah ya, sembarang lah kata kita. Cek mana ya. Sembarang. Tahu tek terus sembarang. Iya kan? Oke, contoh lah ya. Beres. Seperti itu cara nyobanya seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Ada ya. Jadi nanti tak tunggu maksimal jam 4:30 lah ya. Sing gak mari tanteni sampai jam 4:30. Nek iso ya 2:30 mari kabeh lah. Gitu ya. Ini tak tinggal rapat jam 1. Mau kudu ditelepon. Iya, rapat di ruang kepala sekolah gak percaya mel aku mari ini. Oh, Pak ya paling ngopi paling di warkop Bu Ina paling. Enggak. Main delok mel aku tak delok. Lak mlebu ruang kepala sekolah. Gak turu, gak main game nang kono. Rapat gitu ya. Cara aku nduk kene enak ya. Tapi berhubung tugas, nek gak ngono aku lagi dipecat lah ya. Udah beres nggih? Nggih, saya akhiri. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.